malam, teman-teman. Aku dari kemarin udah bawaannya marah, dan hari ini aku juga bawaannya marah. Dan hari ini aku udah bener-bener gak bisa nahan yang namanya emosi. Kalau kemarin aku itu marah tapi masih bisa tak simpen, masih bisa pura-pura baik. Tapi hari ini ketika di tempat kerja aku lihat mereka itu gak tambah sadar, tapi malah tambah zolim. Aku itu udah bener-bener gak tahan, jadi aku tuh ngamuk tadi di tempat kerja. Karena apa? Kalau aku yang dizolimi aku masih bisa tahan, tapi kalau namaku yang dipakai buat zolimi orang lain, itu aku yang paling benci. Dan karena aku beberapa hari ini pakai energi yang maskulin, energi maskulin ini adalah sifat-sifat atau zat-zat dari Allah, dari Tuhan yang ada di diri saya. Semua manusia itu ada, tinggal kalian itu bisa menemukannya enggak di dalam diri kalian. Karena apa? Karena setiap manusia itu punya namanya Nur Muhammad, punya namanya Nur Allah, punya sifat alam, dan punya sifatnya Tuhan. Kalau saya pakai yang maskulin berarti saya akan punya sifat tegas, mengayomi, adil, wibawa, karismatik, dan tegas, dan ibaratnya yang bisa melindungi orang lain juga, melindungi diri sendiri, melindungi orang lain. Tapi kalau aku pakai energi yang feminim, energi alam, itu aku akan lebih sabar, lebih nerimo, lebih belas asih, nggak tegaan. Tapi kalau aku pakai yang itu, aku nanti lama-lama energiku yang terkuras kalau aku ketemu sama orang-orang yang energinya negatif. Tapi kalau aku pakai energi maskulin, yang energi dari Tuhan, itu aku lebih kuat. Ibaratnya aku itu bisa melindungi diriku sendiri dan juga bisa melindungi orang lain, kayak begitu. Jadi aku akan bawaannya, kalau aku pakai energi maskulin, aku akan sensitif untuk hal-hal yang contohnya ketidakadilan, yang namanya ibaratnya yang gak baik, yang energinya merusak, itu aku pakai energi maskulin. Sedangkan untuk diri sendiri aku pakai feminim. Karena apa? Akan lebih sabar, lebih nerimo, lebih welas asih, kayak gitu. Dan karena aku nyimpen dua-dua, karena Tuhan itu ngasih kelebihannya aku energi feminin dan maskulin, jadi aku bersyukur bahwa aku itu beda dari orang lain. Cuman setiap manusia itu punya, tinggal manusianya itu mau belajar mengenali diri sendiri atau enggak. Kalau saya, ya memang saya digosok dari sebelum lahir sampai sekarang ini. Jadinya sekarang ini saya udah sadar. Waktu saya melakukan dosa saya sadar, oh iya saya berbuat dosa, saya sadar. Dan ketika saya sekarang seperti ini, ya saya sadar. Jadi semua yang saya lakukan ketika saya belajar mengenal Tuhan, mengenal alam ini, sadar. Bukan lewat mimpi, bukan lewat orang atau lewat buku-buku, enggak. Saya langsung, kalau saya dengerinnya pakai hati, saya ibaratnya ngomong dengan diri saya sendiri. Diri sendiri ini loh, di dalam diri kita ini ada yang baik, ada yang buruk. Kita bisa ngomong sama mereka, kita bisa ngomong dengan diri kita sendiri, intuisi kita sendiri ini. Ibaratnya satu iblis, satu setan, yang satu itu malaikat, leluhur kita, nenek moyang kita, penjaga kita. Ibaratnya yang satu ngajarin kita menjadi lebih baik, yang satu membuat kita lebih buruk lagi. Nah, sebenarnya manusia seperti itu. Sama saya juga seperti itu. Itu udah takdir saya. Kalau sekarang ini saya cuma pakai energi maskulin, cuma bisa alam semesta bukain jalan buat saya. Tempat mana tempat saya berdiri dan tempat saya duduk yang memang udah takdir buat saya mau hak saya. Dan saya mau semua itu secepat mungkin. Karena saya udah gregetan, bukan gregetan karena saya itu serakah atau enggak. Malah saya tidur aja enggak tenang. Kenapa? Karena yang alam ini energinya apa? Mampirnya terus. Buat apa ngeliatin yang kelakuannya manusia-manusia itu? Jadinya saya juga
Gak pengen yang kayak begituan lagi tuh ada. Kasihan orang-orang yang jadi korban ataupun orang-orang yang jadi pelaku. Kenapa? Karena mereka juga sebenarnya nggak mau jadi seorang yang gak baik. Tapi bagaimana lagi kalau mereka itu gak bisa menahan hawa nafsu. Saya itu tugasnya ngajarin manusia untuk mengendalikan hawa nafsu. Agar apa? Agar menjadi orang yang lebih baik lagi, agar hidupnya tenang. Bagaimana sih manusia itu membebaskan dari yang namanya kesengsaraan? Walaupun punya duit banyak, harta melimpah, tapi gak bisa lepas dari kesengsaraan, ya percuma. Gak bisa lepas dari namanya belenggu penderitaan, ya sama aja percuma. Saya jadi mentor spiritual, mentor rohani buat apa? Buat bimbing orang-orang lain. Biar apa? Biar mengenal dirinya sendiri, dirinya yang paling rendah, dirinya yang paling tinggi. Agar apa? Agar mereka itu lepas dari yang namanya belenggu derita, belenggu kesengsaraan. Gak kira kaya atau miskin, bisa mengendalikan hawa nafsu. Biar gak apa? Biar gak jadi keji, biar gak jadi melebihi binatang. Gak cuman kasihan korbannya, tapi kasihan juga pelakunya. Apalagi yang udah tua-tua atau yang masih muda-muda, itu sebenarnya kasihan banget. Kenapa? Karena mereka gak tahu. Mau nyalahin jin ya nggak bisa, karena mereka juga salah, nggak bisa mengendalikan hawa nafsu. Kalau cuman syariah aja, syariah bener, syariah itu bener, gak Islam gak Kristen bener. Tapi ada lagi yang perlu diperdalami, yaitu rohani. Biar apa? Biar bisa mengendalikan hawa nafsu, biar nggak jadi pembunuh, biar nggak jadi pemerkosa, biar nggak jadi yang lebih kejam lagi. Sekarang aku pakai energi maskulin, berdoa sama Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah, bersihkan jalanku. Aku mau tempatku di mana aku berdiri, di mana aku duduk yang seharusnya udah kamu berikan buat aku. Bukan karena aku pengen untuk diriku, enggak. Aku pengen untuk orang lain. Alam semesta bukain jalan buatku. Apa yang merintangi, kamu bersihkan. Kenapa? Karena aku gak pengen setiap malam aku itu tidur, yang ada cuman tingkah laku manusia yang kejam, yang keji. Perempuan, anak-anak itu seharusnya dilindungi, bukan jadikan korban. Malaikat penjagaku, leluhurku, terima kasih udah bantu aku. Kalian tahu apa yang harus kalian kerjakan buat jalanku. Aku, karena aku perempuan, karena aku punya ilmu alam, aku juga punya ilmu Tuhan. Jadinya ketika manusia itu buat kekejian, walaupun aku gak melihatnya, aku bisa merasakannya, gimana deritanya. Bayangin tiap malam aku gak bisa tidur karena mikirin itu. Coba bayangin, gimana aku bisa hidup tenang coba. Bukannya aku mikirin keluargaku, bukannya mikirin aku diriku sendiri, malah mikirin kalian yang gak aku udah bener-bener, aku minta tempatku di mana aku berdiri, di mana tempatku duduk yang seharusnya. Agar apa? Agar aku bisa melakukan yang lebih baik lagi, untuk mencegah yang lebih kejam lagi dari ini. Ini aja udah, aduh, bener-bener udah bukan lagi manusia, bukan lagi, aduh, binatang aja masih punya tenggang rasa.